Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini produk yang akan kita bahas yaitu ada Walden Smart Toilet dari Moe. Kita akan langsung masuk saja nih ke dalam diskusi kita hari ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ziza, hari ini kita kehadiran Moen yang akan membahas salah satu produk unggulannya yaitu Walden Smart Toilet. Nah, seperti biasa di Product of the Week ini kita selalu kehadiran dan mengundang profesional reviewer. Dan hari ini kita kehadiran lagi Mas Reza Gautama. Beliau adalah prinsipal dari Go Arsitek Bandung. Selamat selamat siang Mas Reza. Halo, siang Mas Bayu. Oke, terima kasih udah bantu kita lagi ya Mas. Sama-sama Mas. Oke. Dan selanjutnya tak lupa karena kita sudah kehadiran Moen, nah ini udah kehadiran 2 orang nih dari Moen. Nah di sini kita sudah kehadiran Pak Sunarto Cheng dan juga Pak Albert Kosasi. Tapi mungkin biar lebih kenal lebih dekat lagi, saya ingin mengundang langsung Pak Sunarto untuk memperkenalkan diri dan Pak Albert juga boleh memperkenalkan diri. Mungkin dimulai dari Pak Sunarto, silakan Pak Sunarto. Ya, baik Pak Bayu, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Salam kenal, saya dari Bottega Artisan, yaitu Sunarto Chang. Title saya saat ini sebagai Head of Project Sales. Gitu. Dan ada juga rekan saya Pak Albert Kosasi dari Principal Moen. Silakan Pak Albert. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih juga buat undangannya bisa hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Albert Kosasi, selaku dari Country Manager dari brand Moen ini. Dan ya tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Sunarto Chang bahwa Bottega Artisan adalah master dealer kami untuk brand Moen di Indonesia. Ya. Baik, terima kasih. Berarti kalau mau cari-cari Moen tuh di Bottega Artisan tuh udah ada ya semuanya ya, Pak Albert ya? Lengkap sekali. Lengkap sekali. Nah, oke Pak Sunarto, mungkin kita mulai dulu kenalan sama Botteganya dulu ya, Pak Albert ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, saya kasih gambaran. Bottega ini salah satu showroom terbaru di area BSD ya Pak ya? BSD Alam Sutra. Dan teman-teman yang mungkin mau ngelihat showroomnya yang punya karakteristik yang menarik, terus juga cukup eksklusif. Nah ini bisa datang nih ke Bottega Artisan di Alam Sutra kalau nggak salah ya. Mungkin boleh silakan. Iya betul Pak. Sunarto, kita pengen tahu lebih dalam tentang Bottega nih Pak. Silakan Pak. Oke, selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini saya mau introduction untuk Bottega Artisan. Nah, saya mulai dengan filosofi perusahaan kami. Ya, jadi Bottega Artisan itu terlahir dari ide untuk menyediakan the finest material dan desain. Jadi dari gabungan kedua material dan desain, jadi terciptalah salah satu unggulan utama yaitu kualitas yang tidak bisa dikompromi gitu. Jadi prinsipnya demikian. Nah itu adalah pesan dari founder Bottega Artisan. Nah, kenapa disebut material the finest material? Jadi perusahaan kami established di tahun 2019, walaupun tergolong muda, tapi kami sudah melengkapi produk-produk kami mulai dari untuk flooring, decoration, wall, kemudian juga lighting, kitchen appliances, sanitary, arsitektural hardware, kemudian juga ada hanging system, kemudian ada juga untuk yang sistem partition, dan terakhir itu adalah roofing. Total itu ada 22 brand. Yang mungkin hari ini tidak saya highlight semuanya, tapi kita akan fokus pada produk Moen tersebut, ya, yaitu produk sanitary. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum pernah ke showroom kami, jadi saya highlight dulu untuk showroom kami yang di Bottega Artisan. Oh ya, sebagai informasi, showroom Bottega Artisan itu ada 2, satu di Surabaya dan satu lagi di Alam Sutra, Tangerang. Nah, yang di Alam Sutra ini adalah flagship showroom daripada Bottega Artisan.
dengan alamat di Jalan Jalur Sutra Boulevard, Kapling 23D, Alam Sutra, Tangerang. Ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu cari lewat Google Map, itu bisa dicari Bottega Artisan Official. Nah, itu udah pasti sampai di sana. Ya. Dan untuk website kami ada di www.bottegaartisan.com, dan juga kalau misalnya Bapak Ibu berkenan untuk bergabung di sosial media kami bisa di @bottegaartisan. Nah, ini saya sedikit mau kasih lihat showroom kami. Jadi total luas showroom itu adalah 8.000 meter persegi, dan itu yang paling besar di Jakarta maupun sekitarnya. Ini gambaran lantai dasar. Kami ada area untuk amphitheater. Jadi ini tembus sampai ke lantai 3. Kemudian ada display untuk yang big slab. Dan juga kalau misalnya Bapak Ibu udah lelah berkeliling, di lantai dasar juga ada cafe. Ya. Untuk di lantai 2 itu ada sebagian besar itu adalah display ya Moen Sanitary, dan juga ada teknologi lab di mana semua produk yang terkait sama inovasi sama keunggulannya Moen itu akan bisa dicoba langsung secara live. Asal jangan numpang mandi ya Pak, nggak boleh ya Pak di sini ya Pak? Nggak boleh ya Pak. Nanti kena pasal Pak. Kalau mandi sih boleh aja, tapi pakai baju. Terus ada juga yang untuk yang decorative lighting atau chandelier. Ya. Kemudian di lantai 3 ini adalah yang konsep terbaru. Jadi bukan showroom, tapi kami sebut dengan platform. Dan ini adalah area untuk exhibition, untuk art, untuk mungkin ada acara-acara perkumpulan atau apa. Nah ini misalkan Bapak Ibu arsitek, ada klien datang ke Jakarta untuk lihat produk, kemudian ada butuh tempat untuk ruang meeting, kami juga ada di lantai 3. Dan juga ini ruang untuk santai, biasanya ini multifunction ya area ini ya. Dan terakhir kami juga ada auditorium dengan kapasitas 60 orang. Ya, jadi lengkap showroom kami. Pak, seingat saya toilet yang di sana juga pakai produknya Moen ya Pak ya? Ya, nah semua toiletnya, mulai dari lantai dasar sampai lantai 3 semua produk Moen, dan itu yang terpasang itu adalah yang akan kita discuss hari ini, yaitu Smart Toilet Walden. Siap Pak. Betul sekali Pak Reza, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang Product of the Week dari Pak Albert Moen yang akan menyampaikan mengenai history daripada Moen. Mungkin banyak rekan-rekan atau teman-teman yang belum pernah dengar. Nah ini dari Pak Albert akan sampaikan. Oke, Pak Albert. Oke, baik. Ya, oke. Saya lanjutkan lagi ya. Terima kasih Pak Sunarto Chang. Jadi kami ya seperti yang dilihat tadi ya, begitu showroomnya begitu bagus sekali, banyak display, fasilitasnya juga semuanya lengkap. Jadi kami berbangga hati lah dengan Moen dan Bottega Artisan ini sebagai partner di Indonesia. Nah, saya sendiri dari representatif dari Moen, kami akan menjelaskan mengenai company profile kami. Oke. Baik. Ya, ini adalah Nicholas Fink. Beliau adalah CEO dari Fortune Brands. Fortune Brands ini adalah perusahaan konglomerasi kami yang dia own banyak sekali brand. Salah satunya adalah brand Moen. The purpose dari company kita adalah kita ingin memberikan satu produk-produk yang inovatif, reliable, dan juga memperluas teknologi serta tidak mengurangi kenyamanan pada saat digunakan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk dari Fortune Brands ini, kami mempunyai banyak sekali brand, lengkap sekali, dari Moen House of Roll, terus juga dari Outdoor and Security, dan juga dari Kabinet. Tapi untuk yang masuk ke Indonesia, yang dipegang oleh Bottega Artisan adalah brand sanitary-nya, yaitu Moen dan House of Roll. Dan yang hari ini kita ingin bahas adalah brand Moen-nya.
sedikit dari segmentasi dari brand-brand ini, Moen dan House of Rohl. House of Rohl terdiri dari Perrine Roy, Riobel, Rolls, Schoss, dan Victoria Albert. Kelasnya ini kalau House of Rohl ini lebih ke luxury, sedangkan kalau Moen ini di premium. Oh ya. Oke. Dan untuk dari demografi dari perusahaan kami, kita juga eksis di worldwide dari US sampai Moen Asia. Asia ini kita ada 2 pabrik. Pabrik kita ada di Ohio, 1 di Amerika ada 2, Ohio dan Las Vegas. Dan kalau untuk di Asia, pabrik kami ada di Shanghai. Ya, kenapa kita ada 2 pabrik? Karena biasanya kalau untuk yang di Asia mereka mempunyai measurement yang khusus. Misalnya kalau Asia ini biasa memakai metrik, ya. Sedangkan kalau misalnya di US itu mereka masih menggunakan inci. Kedua juga pasarnya itu secara desain dan juga kebutuhan di Moen China itu dengan Southeast Asia kurang lebih mirip-mirip hampir sama. Ya, jadi supaya kedua pabrik ini bisa memenuhi kebutuhan di pasar masing-masing. Nah, untuk ini pegang Bottega Artisan yang mana semuanya ada dari yang US dan China product. Bedanya apa? US products definitely lebih high end, ya, dia punya desain itu lebih premium. Sedangkan untuk yang entry level itu kebanyakan masih made in China, seperti itu. Ya. Oke, Pak Albert, ya. berarti Moen ini memang dari produk dari Amerika ya Pak ya? Secara brand yes, brand didirikan di US, tapi untuk supaya memenuhi kebutuhan pasar global dan terutama di Asia, maka kita adakan pabrik di China. Oke. Ya. Jadi biar lebih affordable, terus juga pengirimannya juga mungkin lebih cepat gitu ya Pak ya? Betul. Terutama untuk project ya, yang butuh mungkin project-project yang entry level, jadi kita bisa ada, masih kita bisa masuk ke pasar sana. Kurang lebih untuk produk-produknya nanti sistemnya inden atau ada beberapa yang ready juga Pak di showroom atau di di gudangnya gitu. Ya. Untuk yang entry level kebanyakan ready karena itu biasanya begitu masuk kita clear, sedangkan untuk yang dari kebanyakan yang dari US, terutama yang warna ini masih inden. But indennya jangan khawatir karena indennya itu kita termasuk cepat. Ya, color finishing kita bisa masukkan 3 sampai 4 bulan produksi. Itu udah termasuk udah termasuk pengiriman. Karena apa? Karena kita punya pabrik itu untuk yang warna itu tuh udah common item. Ya, mungkin kalau yang lain itu mereka masih request by order by request. Tapi kalau kita udah produksi setiap hari. Oke. Ya. Jadi nggak terlalu lama ya Pak, paling nunggu untuk shippingnya aja kali ya Pak. Betul untuk shippingnya. Kalau misalnya air freight ya lebih cepat lagi, paling 2 minggu dah. Iya, kalau air freight diterbangin ya 2 minggu ya udah nyampe. Oke, next. Sedikit history ya dari Moen. Moen ini nama orang sebenarnya, El Moen. Dia ini penemu single handle mixing faucet yang sekarang udah banyak ya. Jadi faucet yang kalau misalnya kita putar ke kiri air panas, ke kanan air dingin, nah itu sebenarnya yang menciptakan itu si El Moen ini. Karena zaman dulu di tahun-tahun sebelum 1939 itu, kalau kita menggunakan keran itu kita harus nyalakan dulu air panasnya. Ada 2 mixer, bukan 2 mixer ya berarti, 2 handle berarti ya. Satu untuk air panas, satu air dingin. Kita adjust dulu, baru bisa mendapatkan air. Kalau misalnya pakai yang mixing, kita tinggal angkat kerannya, terus kita tinggal geser ke kiri atau kanan, kita udah bisa mendapatkan air atau temperatur yang kita inginkan. Gitu. Nah itu El Moen ya. Nah terus habis itu kita lanjut lagi di tahun 1997, Moen ini kita juga berbangga hati kita bisa menjadi brand nomor 1 di US dan North America. Ini yang membuktikan kalau brand kita ini bukan brand yang main-main, ya. Brand kita ini brand yang kuat dan kokoh. Dan juga kita lanjutkan dengan cartridge, Duralast cartridge. Cartridge ini adalah jantung dari keran. Ya, kalau misalnya cartridge-nya tidak bagus, kebanyakan keran itu bisa gampang bocor, gampang dol, ya. Tapi kalau menggunakan cartridge US, sedikit aja saya jelaskan.
kenapa cartridge kita berbeda dengan brand-brand lain? Karena cartridge kita itu handle-nya kita lihat di sini nih. Ini nih terbuat dari metal ini. Ya, sedangkan yang lain biasanya dari plastik. Kedua, dia punya itu dia dari casingnya. Jadi cartridge ini dilindungi oleh apa? Dari pasir-pasir, biasa sedimen-sedimen. Kalau misalnya sedimen itu masuk cartridge, itu biasanya tuh bikin si kerannya tuh lebih cepat bocor. Ya, makanya kalau kita menggunakan cartridge ini, udah nggak usah khawatir. At least 7 tahun, 10 tahun, no problem. Bahkan ada beberapa orang yang pindah rumah pun, keran yang dari rumah lama dibawa lagi yang baru. Lagi durable-nya. Berarti lumayan tahan sama kualitas air juga kan, maksudnya di tiap tempat kan kualitas airnya beda-beda. Yes. Ada yang kandungan besinya tinggi, mangannya tinggi, kayak gitu-gitu. Ya, yes. Seperti itu. Oke, terus kita next. Ya kita juga berbangga hati secara award. Kita untuk produk awardnya nggak usah diragukan ya, ada If Design Award, Good Design, KBIS Award, dan secara perusahaan kita berbangga hati juga kita mendapatkan 8 kali berturut-turut dari tahun 2016 sampai 2023 America's Most Trusted Brand. Ya baik lagi ini juga membuktikan ada juga saya ada tonjolkan sedikit di sini mengenai rankingnya ya. Kalau kita di atas dari kompetitor-kompetitor kita di Amerika. Ya. Memang brand Moen ini untuk di Indonesia karena baru masuk ya, tapi kita terus untuk bisa membangun brand awareness kita lah di Indonesia. Ya. Nah, ada satu video yang ingin saya tampilkan. Ini video mengenai teknologi faucet kita yang paling baru. What'd you guys do at school? We got to paint. All right, wash those hands before we snack. Alexa, ask Moan to turn on warm water. Running faucet to 86 degrees. Introducing You by Moen Smart Kitchen Faucet. Yeah. The ultimate display of intelligence and unmatched precision. Alexa, ask Moan to fill the baby bottle. First, I will run the water to temperature. Fully customizable presets for exact measurements and exact temperatures will make daily tasks a breeze. When the light is solid, you can wave over sensor for 6 ounces of water at 85 degrees. Mommy, Sammy's out of water. Can you help and put the bowl in the sink? Alexa, ask Moen to fill the dog bowl. Program custom commands using the app or ask for exact measurements. You're going to need 2 different quantities of water at 2 different temperatures. Hey Google, ask Moen to dispense a quarter of a cup of 110-degree water. Combine specific temperatures and measurements, or mix generic commands with specific commands. Hey Google, ask Moen to dispense 1.5 cups. Now our egg wash is going to ensure perfect browning. You'll need 3 eggs and a tablespoon of water. Hey Google, ask Moen to dispense 1 tablespoon. Wave over sensor to dispense 1 tablespoon now. You by Moen Smart Kitchen Faucet also recognizes casual words such as hot, warm, and cold. Alexa, ask Moen to fill my sink with hot water. This battery-operated system doesn't require its own dedicated outlet. Turn it on or off with your voice or your hands. You by Moen Smart Kitchen Faucet. Technology aimed to make your life a little bit easier. Ya, jadi faucet yang bisa disambungkan oleh Google dan Alexa, dan kita bisa menggunakan voice activation ya untuk untuk run the faucet ya, untuk menggunakan kerannya seperti itu. Ya, itu berarti di kerannya Mas atau di mana? Jadi di kerannya itu kita sambung ke kayak yang kayak player Alexa itu Alexa Pod ya, atau Google Google Speaker gitu ya. Ya seperti itu. Ya, jadi kita program dari apps-nya. Hey Google, fill 1 liter of water. Ntar dia keluar 1 liter of water. Pretty cool, right? Keren banget sih ini. Kalau air pump kita udah kayak di luar, kayaknya enak ya Mas Rizda ya. Jadi nggak perlu kita masak lagi. Benar. Ya satu teknologi lah supaya kita bisa memudahkan. Oke, nah sekarang sebentar sebelum saya masuk ke produk highlight,
Emang Moen ini kita lebih fokusnya ke teknologi ya. Pertama saya akan jelaskan ini teknologi baru kita juga, satu produk kita yang baru namanya Flow by Moen. Jadi ini adalah satu alat untuk mendeteksi kebocoran di rumah. Jadi ini kita pasang di pusat air dan kita bisa lihat nih di aplikasi kalau kita penggunaannya udah berapa liter, terus habis itu kalau misalnya ada kebocoran, misalnya ini si alatnya bisa detect nih kalau misalnya kok kayaknya airnya running terus, apalagi pada saat malam semuanya orang misalnya udah pada nggak pakai, tapi kok ada air yang keluar terus, nanti bisa kasih warning di aplikasinya. Dan nanti dia tanya, ini airnya mau ditutup nggak? Atau ini sebenarnya oke, normal misalnya. Nah misalnya kita lagi di luar negeri nih, terus habis itu ada kejadian seperti ini, kita nggak mau kan kalau airnya nanti pulang udah banjir. Ya udah, kita tinggal pakai aplikasinya bilang turn off, nanti pusat airnya dimatiin. Wah. Ya. Nah, ini luar biasa, keren kan? Teknologi kayak gini gitu. Ini teknologi, makanya I'm very proud juga lah to be in this company because really ini nggak cuma di film-film aja ya Mas. Iya, teknologi udah ada gitu di sekarang itu. Teknologi ini out of our mind. Pak Albert, pertanyaannya adalah pada saat mungkin teman-teman peserta atau nanti gitu ya, ada yang memang serius membutuhkan alat ini, itu sudah tersedia di Indonesia Pak? Atau mungkin sudah ada di Bottega mungkin di gitu? Bottega Artisan. Yes. Please have a contact. Kembali udah di kontak, bisa kontak Pak Chang atau please contact di showroom. Saya agak penasaran pengaplikasiannya. Jadi kalau misalnya sudah pipingnya sudah, kan biasanya kan ini tambahan ya Pak Albert ya. Dan ini jalur air yang udah existing gitu. Itu kalau dilihat yang di kiri bawah ini kan dia tuh masuk ke piping utama jalur air. Iya, betul. Kalau yang udah eksis, apakah pipingnya harus dipotong dan ditambahin alat ini dengan tambahan aksesorisnya atau gimana Pak? Nanti yang udah eksis tinggal dipotong atas, potong bawah, terus dipasang ke alat ini. Gitu. Alat ini nanti kita sambungin ke internet. Jadi emang harus ada wireless internet. Oke, jadi harus connect wifi terus ya sama connect CCTV zaman sekarang itu kan? Yes. Ya, cara sambunginnya sama kayak CCTV. Yes. Oke. Wah, keren. Yes. Terus You by Moen ini tadi yang kitchen faucet, terus juga kita terapkan smart faucet ini, teknologi ini ke shower. Jadi showernya juga sama, kita bisa gunakan Alexa untuk turn off the shower ya. Set the temperature of the shower, nanti temperaturnya bisa berubah sesuai dengan keinginan kita. Oke. Ini by the way 100 derajat Fahrenheit ya, bukan Celsius, tapi di settingnya bisa digunakan Celsius. Ya. Oke. Ini enak ya Mas kalau pulang-pulang, misalnya bathtubnya udah terisi penuh terus hangat gitu, pulang-pulang udah tinggal tidur aja gitu. Atau enggak pagi-pagi nih pas kita bangun, kan biasanya kan kalau misalnya kita bangun kan mau mandi, kita nunggu airnya keluar dulu sampai hangat gitu kan. Kalau ini dia bisa siapin, jadi nanti jam 9 pagi airnya pas keluar udah hangat aja gitu. Oke, ya. Ini lebih canggih dibanding termostat yang manual kan. Beberapa produk kan sekarang udah ada yang kayak termostat yang udah diatur derajatnya itu kan. Yeah. Kan ini jauh lebih digital, terus timernya bisa diatur segala macam gitu ya Pak. Kalau yang termostat manual kan berarti harus di setting manual kan. Betul. Jadi kita tinggal pakai aplikasi di setting, misalnya mau keluarnya berapa derajat, misalnya kan kalau biasa soal buku buat 35 derajat lah. Nah itu udah setting 35 derajat, nanti pas keluar udah langsung 35 derajat. Oke. Ya, some new teknologi lah. Inovasi dari peralatan kamar mandi. Dan Pak Albert, ini kan sangat electricity gitu ya, sangat elektrik lah gitu kan. Nah, berarti pada saat pengaplikasian gitu ya, pemasangan itu sudah dipastiin ini material ini tuh udah tahan air. Yes, kita ada. Kalau suhu kan udah 100 Fahrenheit gitu ya. Berarti kadang-kadang kan shieldnya yang bermasalah atau apanya gitu. Ini sudah dipastikan ada sertifikasi tahan airnya gitu ya Pak ya? Betul, yes, don't worry. Kita semua produk kita udah sertifikat dan lulus dari tes. Ya, so don't worry about the safety. Semuanya aman. Oke, mungkin saya juga sapa teman-teman yang hadir. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya di kolom chat terlebih dahulu, nanti kita akan bacakan. Baik, silakan Pak Albert dilanjutkan. Oke, saya lanjut ya, siap.
Oke, jadi ini teknologi juga untuk shower. Kalau biasa kan kita punya head shower aja. Nah sekarang kita gunakan head shower dan hand shower bersamaan. Caranya apa? Dengan menggunakan magnet. Ya. Jadi magnetnya ditempel ke atas, tek, itu udah dia nempel. Begitu dinyalain keluar dulu. Sama power. Jadi kita tinggal beli palanya aja ya Pak ya, berarti ya? Ya, kita tinggal beli palanya, diganti aja ininya, atasnya ini. Atasnya ini, ya diganti atasnya ini, head shower yang lama diganti sama yang baru ini. Yang baru ini di atasnya ada head shower, di sini ada magnetnya. Nah, tinggal nanti hand shower kalau mau dijadiin hand shower tinggal ditempel. Tarik ya. Terus teknologi juga yang untuk yang keran kitchen ini. Untuk keran kitchen namanya power boost. Jadi begitu kita tekan tombol ini, airnya itu akan lebih deras sehingga noda membandel yang ada di piring itu lebih cepat untuk dibersihkan. Ya. Oke. Ya, untuk Moen ini kita lengkap sekali dari bathtubs, toilets, showers, wastafel, bahkan kabinet kita ada, dan kitchen juga collectionnya semuanya lengkap, dari kitchen sink, kitchen faucet, ada ini apa namanya soap dispenser, water filter, sama garbage disposal. Ada yang pernah pakai garbage disposal? Yang buat itu bukan yang ngancurin sisa makanan gitu ya? Iya, betul. Yes. Ngancurin sisa makanan. Mungkin di Indonesia masih belum umum sih, tapi di US hampir semua rumah ada ini. Garbage disposal, tinggal masukin semua tulang-tulang lah, masuk sisa-sisa makanan. Iya, langsung dinyalain, masuk semuanya. Saya penasaran tuh sama toiletnya sih Pak. Soalnya kemarin waktu saya main ke showroomnya Bottega tuh, kok lucu banget ini tombol flashnya di bawah gitu. Ya, tombol flashnya di bawah, di samping. Oh, di kaki ya. Apa sensor ya itu ya? Saya lupa. Enggak, itu di footage namanya. Which is I will play the video now. Oke. Wah, ini jawabannya Mas Reza. Benar-benar sangat memperhatikan ini ya. Apa zaman kemarin kita ya COVID kemarin kan kita nggak boleh banyak megang-megang nih. Sorry. Kita jadi benar-benar touchless ya. Ya, kita masuk ke produk highlight kita nih hari ini, yaitu Walden Smart Toilet. Is a very very wonderful product. I love this product very much. Ya, produk ini full fitur. Ya, fiturnya lengkap sekali, dari seat heating, terus habis itu flush type-nya. Nah, ini saya harus jelasin nih mengenai flush type-nya. Saya jelasin dulu mungkin ya, sebelum nanti kita masuk ke sesi review ya, Pak Reza ya. Saya jelasin sebentar ya mungkin. Ya, jadi dari flushing type-nya itu jet siphon. Jet siphon apa? Jet siphon itu artinya dia itu kayak sebenarnya model sedikit kayak yang kita di pesawat. Jadi dia akan muter, terus habis itu dia akan pakai jet, dia push ke dalam.
Itu apa? Itu supaya dia punya flashing-nya itu jauh lebih bersih. Kita nggak usah harus nge-flush berkali-kali. Dan kotorannya langsung bisa hilang. Gitu. Terus habis itu dia juga ada seat temperature. Jadi seatnya ada seat heating. Di kursinya itu bisa ada pemanasnya. Terus habis itu airnya pun juga ada temperaturnya. Bisa disetting dari yang paling dingin hingga yang paling hangat. Ya. Dan yang kerennya lagi nih guys. Nih. I have to show you. Adalah tombol yang di samping ini guys. 3D massage. Wah. 3D luar massage. biasa. Jadi di bidetnya itu ada massage-nya. Begitu tekan nanti dia kayak ada semacam pattern ya. Supaya ya itulah. Supaya kita pada saat mencuci itu dia juga memberikan satu sensasi pijat. Oh, di samping ya Mas. Saya belum coba kalau yang ini. Ya, biasanya pas ya kalau misalnya orang umum sih biasanya di depan ya yang kayak stop dryer gitu ya. Ya tombolnya itu yang untuk yang massage ada di samping. Gitu. Makanya Mas Reza nanti datang lagi ya ke showroom gue. Coba 3D massage-nya. Iya. Siap ya. Ya, ada baik satu fitur lagi ya yang tadi Mas Reza juga tadi sudah ada sampaikan ya, yaitu adalah foot touch. Nah, jadi untuk nge-flush-nya kan biasanya nge-flush kita harus cari di ini nih bisa dari tombol ini, dari tombol remote ya, bisa remote juga di flush, tapi supaya kita lebih bersih dan kita juga nggak harus pencet di remote, ada namanya tombol foot touch. Kita tinggal ditekan pakai kaki dan dia pertama dia begitu masuk kita pencet kaki, seat yang kedua akan kebuka. Seat yang pertama kan masuk auto flip tuh, dia kebuka sendiri. Nah yang kedua kita tekan tombolnya ini, yang seat kedua kebuka, terus begitu kita tekan lagi, baru dia nge-flush. Gitu. Bener-bener touchless, kita tidak menyentuh si toiletnya sama sekali. Ya, begitu sih. Fungsinya ya berarti ya. Ya. Ada blower, ada bidet, kayak gitu-gitu. Very full feature. Ya. Dan mungkin Pak Sunarto bisa sampaikan Pak, berapa harganya nih Pak? Nah, Pak Albert, saya mau nanya Pak. Karena udah tadi fitur dan itu udah kecanggihan semua, saya langsung penasaran sama harganya. Kira-kira berapa Pak Sunarto? Oke, mungkin Pak Cang bisa sampaikan dulu Pak Sunarto. Iya, boleh Pak. Iya, harganya sih sangat bersaing Bapak Ibu. Oke. Kalau kompetitor kan harganya masih di atas 70 tuh. Nah, kami private showroom aja untuk full function ya, full function seperti yang di foto tadi, auto flip, kemudian ada foot touch, kemudian semua fiturnya semua lengkap, itu hanya 52 juta. Termasuk PPN. Termasuk PPN. Iya. Belum diskon, Pak. Belum diskon ya, ini masih retail price ya. Oh, harga proyek tentunya pasti beda lagi ya Pak ya? Oh iya, tentu lah Bu. Karena Pak Albert begitu lihat proyek kan kuantitinya banyak Bu. Nah, matanya langsung gede Bu. Pasti. Iya, jadi kalau proyek ya masih tergantung kuantiti. Yes. Oh, gitu guys. Baik. Wah, keren sih. Dari segi desain juga keren ya Pak. Yes, desainnya ya natural ya. Remote doang sama ya udah bentuk si klosetnya aja, nggak terlalu banyak perintilan. Kita udah nggak butuh jet washer lagi, udah nggak butuh tombol-tombol yang gede-gede lagi. Flashnya kan biasa ada 2-3 biji gitu ya. Oke. Ya, quite very good selling. Walden Smart Toilet ini emang juga mengguncang lah kita ngomong. Ya mengguncang ya maksudnya. Orang juga kaget gitu pas datang ke showroom kita terus ngeliat, wah ini kayaknya smart toilet ini bisa sampai ratusan juta nih. Pas ditanya, wah affordable juga gitu. Habis itu juga desainnya juga futuristik kan, modern gitu. Terus habis itu dia punya remote-nya juga pretty cool karena biasanya dia kan pakai yang lama kan biasanya pakai button. Kalau yang baru ini udah kayak semacam touchscreen, jadi ada bunyinya gitu. Kan ya lebih cool lah, lebih modern lah istilahnya. Tadi soal kita tebak-tebakan di belakang layar Pak, ini berapa nih? Pasti 100 nih ternyata. Nanya ya. Berarti masih benar-benar kompetitif ya? Masih bisa bersaing lah ya Pak Sunarto ya dengan teman-teman yang lain ya Pak. Makanya kita coba edukasikan atau coba untuk introduce ya, memperkenalkannya itu lewat
toilet yang ada di showroom. Jadi semua toilet di showroom tadi yang seperti Pak Reza tadi udah sampaikan, semuanya menggunakan Modern Smart Toilet. Gitu. Pak Albert, saya jadi mau tanya juga deh Pak. Ya, kan biasanya diameter toilet orang Asia sama orang Eropa atau Western gitu kan beda nih ya. Nah, untuk yang wooden ini ada berapa pilihan diameter Pak, ukuran Pak? Ini maksudnya ininya lubang toiletnya ya? Satu toiletnya, Liternya gitu ya Mas ya berarti ya? Iya. Kalau rough-in sih kebanyakan ini Pak, 305. Ini udah standar sih, di Indonesia juga semuanya udah standar. Oh, itu udah ukurannya 305 mm itu ya? Iya, 30 setengah. Itu jarak Pak, jarak dari finish dinding sampai ke setengah lubang pembuangan 305. Nah itu nggak cuma di Indonesia sih, secara internasional sudah diadopsi. Sorry, maksud saya materialnya apa? Toiletnya Pak? Satu wooden ininya nih, maksudnya satu bodinya. Satu bodinya. Oh, maksudnya ininya. Ini Pak, di bawah nih Pak. Maksudnya panjangnya ya Pak ya? Iya. Dimensinya. Ya, dimensinya. Dimensinya di sini Pak. Kalau panjang ini sekitar hampir 68 cm. Lebar sekitar 44 cm. Dan berarti kalau kita ke Amerika, ketemu Moen, pasti ukurannya juga sama berarti ya Pak ya? Kurang lebih kayak gitu Pak? Oh, maksudnya untuk dimensinya? Iya. Iya betul Pak. Dimensinya sih sama Pak, sama. Oh, ini maaf, saya sedikit coret sedikit. Jadi maksud saya ya satu ukuran dari toilet Moen ini Pak, gitu. Ya. Kadang-kadang kan itu apa kalau di Indonesia sih ini ukuran Asia, ini ukuran Eropa, gitu kan. Nah itu dimensinya tuh kan kadang-kadang suka ada yang berbeda tuh. Mungkin Asia tuh lebih kecil, yang Eropa lebih besar. Nah kalau di Moen ini berarti hanya satu ukuran ya, Pak Albert ya? Satu ukuran sih Pak. Ini juga sebenarnya yang di Amerika juga pakai ini Pak. Oh, oke. Jadi ya. Berarti kalau kita ke Amerika sama berarti ya? Sama. Yes. Sama. Oke, baik. Terima kasih Kenyamanannya ya Pak ya. Jadi kalau misalkan mungkin badannya orang Eropa lebih besar dari orang Asia kan. Maksudnya begitu. Ini udah didesain secara ini sih. Jadi ergonomisnya itu udah mengikuti dengan counter body seluruh umat manusia gitu. Oke, siap. Oke, makasih Pak. Itu yang kita kloset ini kita banyak jual juga di Bali Pak. Di Bali itu kan kebanyakan turis-turis bule kan. Nah, jadi si owner mereka juga ada pertanyaan yang sama dengan Bapak. Nyaman nggak kalau dipakai orang bule? Udah dia panggil staffnya yang bule duduk. Oke. Oke. Baik, silakan dilanjutkan Pak Albert. Nah, mungkin dari Pak Bayu atau Pak Reza ada lihat panjangnya cuma 68 cm. Ya, ini karena dia smart toilet Pak. Jadi dia nggak perlu tangki air karena dia direct supply. Jadi Bapak tinggal connect dari supply air dengan ukuran setengah in. Gitu. Dan hanya perlu tekanan di atas 3 bar sampai 4,5 bar. Itu aja yang perlu. Nah, jadi secara untuk fungsi retrofit juga dia sangat mudah. Misalkan Bapak ada kloset lama yang model close couple maupun yang one piece mau ditukar sama smart wall dan tinggal bongkar yang lama pasang yang baru. Nggak perlu ada pekerjaan sipil apapun. Oke, iya. Karena tangki supply airnya langsung berarti apa yang langsung dari supply. Dari desain juga lebih minimalis. Jadi biasanya kan desain saat ini kan rumahnya ya tergolong ruangannya kecil-kecil ya Pak ya. Iya betul. Apartemen kecil gitu kan. Nah jadi bisa menghemat sekian puluh senti itu udah bagus banget gitu. Iya. Makanya dia lebih pendek. Oke. Soalnya kalau toilet one piece gitu umumnya biasanya jauh lebih gede Pak ya. Sekitar 73 cm one piece. Nah, kalau misalkan yang two piece atau close couple itu malah 75 sampai 76 cm lebih panjang. Gitu. Iya benar juga. Nah, kemudian tambahan informasi untuk Pak Bayu juga, kalau misalkan di Amerika, mereka ada available untuk yang versi untuk orang disable Pak. Jadi ada sertifikasi ada. Ya. Nah, bedanya hanya di tinggi kloset. Kalau misalkan yang kloset standar non ada, itu kan tingginya itu sekitar 40 cm ya. Nah, kalau misalkan yang ada itu dia harus memenuhi 45 cm dari finish lantai. Bedanya begitu. Lebih tinggi.
Oke. Wah, menarik ya. Dan ini juga nggak akan, benar kata Pak Sunarko dan Pak Albert, nggak makan tempat gitu. Dan kalau saya lihat kan tadi ada kayak pilihan air hangat dan air panas ya Pak. Nah itu berarti mixernya ada di dalam bodinya dong berarti Pak, bukan di dalam tembok, betul ya Pak ya? Di dalam bodinya Pak. Di dalam bodinya. Oke. Wah menarik nih, benar-benar simpel banget ya Mas Reza ya. Iya, ini udah lengkap dalam satu body toilet tuh udah lengkap, semuanya ada gitu. Oke, wah keren Pak Albert. Oke, silakan lanjutkan Pak. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, Pak, kalau misalnya nih rumah saya mati lampu, saya nggak usah pakai toilet dong? Nah, itu. Tadi saya mau nanya ke situ tuh. Gimana? Mati lampu saya nggak usah pakai toilet dong, gimana? Nah, dari Pak Albert jelasin. Nggak usah khawatir ya guys, karena di toiletnya itu sudah ada baterai, ya. Nah, jadi kalau misalnya dia mati lampu, baterai baterai cadangan ini ya yang akan mengoperasikan si toiletnya. Itu bisa tahan hingga 1 bulan. Ya, kalau mati lampu kita rasa nggak sampai lah 1 bulan. Itu sih udah ekstrim banget lah. Ya, terus juga habis itu kan baterai, kan kalau misalnya lampunya nyala, baterai ini adalah baterai lithium. Oke. Ya, baterai lithium ini nanti begitu listriknya nyala dia akan ngecas full lagi. Nanti kalau misalnya ada emergency mati lampu lagi, baru dia baterainya berfungsi lagi. Nah, terus habis itu Pak, mati lampu rumah saya tuh bukan 1 bulan, lebih dari 1 bulan Pak. Saya nggak bisa pakai toilet dong. Ini ekstrim ya, ini ekstrim aja. Don't worry guys, karena apa? Kita ada manual flush juga. Manual flush ya. Jadi kalau misalnya nanti misalnya baterainya udah mati, ya udah kita pasti seperti toilet biasa. Gitu. Posisi manual flush-nya di itu ada di sampingnya, ada di sampingnya. Iya. Cuma tambahan informasi ya Pak Reza sama Pak Bayu, kalau misalkan manual kalau mati lampu dan backup baterainya aktif, ada beberapa fitur yang secara langsung akan off, yaitu fungsi water heater sama penghangat tempat duduk itu tidak akan menyala. Itu mungkin untuk mengurangi beban elektriknya juga kali Pak ya? Betul Pak, karena water heater sama penghangat tempat duduk itu lumayan besar makan kapasitas listrik. Jadi otomatis dari toilet ini dia akan mematikan. Tapi kayaknya feeling saya sih yang menggunakan toilet ini kemungkinan rumahnya yang nggak mungkin mati lampu pun lama-lama ya Pak. Kalaupun mati lampu kayaknya nggak lama gitu. Ya juga ya, berarti untuk kalau misalnya untuk menggunakan toilet ini harus diperhatikan ya itu colokan listriknya harus disediakan ya untuk supaya nyolok listriknya itu. Very easy sih, untuk gampang sekali untuk pas dipasangnya itu tinggal taruh toiletnya, colok, udah bisa berfungsi. Easy installation. Gitu. Terus habis itu remote-nya ini pakai apa tenaganya? Dia pakai USB ya, teman-teman semua ya. Jadi ini USB charging port, dibuka ininya, ini penutup karetnya dibuka, terus habis itu dicolok. Nah, coloknya pakai apa? Ini masih pakai micro USB sih. Micro USB, ya dicas. Casnya nggak lama, paling 1 jam udah full lagi. Terus habis itu bisa kalau pemakaian standar 3-4 bulan juga masih jalan sih, ya, nggak sering-sering ngecas gitu. Soalnya emang ini dia ada energy saver, jadi begitu dia udah nggak dipakai lagi lampunya mati. Di sini namanya wake up button. Begitu mau dioperasikan lagi, pencet lagi wake up buttonnya baru nyala, baru kita bisa mengoperasikan to save the energy. Berarti produk-produk Moen ini kita ngomongin yang wooden, dan tadi kita seperti dikenalin juga sama yang flow ya Pak Albert. Semuanya tuh benar-benar simplify banget ya pengaplikasinya. Jadi kalaupun mau kita istilahnya kita upgrade gitu ya toilet kita gitu, itu tinggal bongkar aja toilet yang lama,
tinggal diganti pasang baru. Ya. diganti Ya. baru dan langsung Yes. langsung bisa langsung connect sama plumbing yang udah kita punya. Betul. Sebenarnya sesimpel Betul. itu ya Pak. Yes. Dan Karena berarti apa? Ya, sorry, boleh lanjutin lagi. Oke, berarti toilet ini juga nggak perlu harus mungkin bagi rumah-rumah mewah yang sudah ada water heater gitu ya. Nggak ke connect ke water heater pun nggak masalah berarti ya Pak. Nggak masalah. Karena di sini juga sudah ada teknologi water heaternya di dalam bodinya toiletnya sendiri. Yes. Betul seperti itu ya Pak ya? Ya, betul Pak Bayu, betul sekali. Nah, kita semua produknya ini kita pastikan itu easy installation. Kenapa? Karena di Amerika itu tukang itu mahal Pak. Iya betul. Jadi mereka tuh kebanyakan tuh do it yourself, DIY. Ya kan kayak tadi ganti shower tinggal diganti atasnya, pasang. Soalnya juga sama, cabut yang lama pasang. Pokoknya kita pastikan tuh, karena kalau di sana bayarnya per jam, ya kan? Per jam berapa banyak, mahal. Ya, seperti itu. Oke. Sama kitchen faucet juga sama. Kitchen faucet juga itu kita bisa ganti sendiri sebenarnya, nggak usah panggil tukang. Tinggal dimatiin kerannya, keluarin selangnya, keluarin faucetnya, masukin faucet yang baru, pasang, udah beres. Nggak harus ada yang tempel-tempel, las lah apa nggak. Jadi ini sangat meminimalisir bobokan ya Mas Reza ya. Biasanya kan kalau yang lebih high end kan bobok lagi tuh. Bongkar lagi. Oke. Ya mungkin ada yang dilanjutin Pak. Mungkin kita bisa jawab pertanyaan dari chat ya. Oh, oke. Ini apakah udah ini slide terakhir? Ini slide terakhir, ya. Ini slide. Oke, ini slide terakhir. Oke. Ya. Jadi kita udah akan masuk ke segmen selanjutnya. Sebelum itu mungkin Mas Reza ada yang masih penasaran. Thank you. Terima kasih buat kesempatan. Pak Sunarto atau ke Pak Albert? Saya penasaran coba lagi justru nanti main lagi buat pegangan. Siap. Kita tunggu Pak. Kita tunggu kehadirannya. Oke. Pak Albert, Pak Sunarto, ini pertanyaan terakhir saya nih. Biasanya ini pertanyaan pamungkas yang biasanya ditanya sama peserta juga. Tadi kan Pak Albert, mohon maaf tadi saya agak miss, ada kendala koneksi jadi saya sempat hilang. Average harga tuh di kisaran berapa ya Pak? Nggak harus harga real ya Pak ya? Tadi mungkin udah sempat disampaikan, boleh diulang lagi Pak? Iya, tadi coba diulang lagi Pak. Mungkin Pak Jang dari balik lagi ya. Jadi harga Walden Smart Toilet ini harganya berapa Pak? Jadi kalau misalkan harga average saja Pak, harga retail. Retail kalau misalkan showroom ya, pembelanjaan di showroom. Kalau misalkan lagi promo sih bisa sampai 38 juta Pak. Termasuk PPN kalau promo. Tapi kalau misalkan regular showroom itu sekitar 42 lah. 42 juta. Itu harga retail ya. Kalau project berarti beda. Ya, retail. Yes. Oke. Baik. Kalau sudah tidak ada tambahan dari Pak Albert dan Pak Sunarto, kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan nih, gitu. Kayaknya sudah ada pertanyaan. Jadi bagi teman-teman yang mau tanya juga, silahkan di kolom chat bisa dituliskan atau boleh mengaktifkan audio dan raise hand. Nanti kita persilahkan untuk bertanya langsung. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan. Mbak Ziza, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Bayu. Dan saya langsung aja bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat untuk Pak Albert dan Pak Sunarto, mungkin boleh langsung dijawab saja. Dan yang pertanyaan pertama di sini dari Bu Vero Erna. Beliau ada beberapa pertanyaan nih Pak, yang saya akan baca satu-satu dulu ya Pak ya. Yang pertama dari faucet, shower, keran kitchen, apakah ada sistem antibakterialnya Pak? Dan bagaimana sistem antibakterial tersebut? Oke. Faucet dan shower itu tuh kita sebenarnya lawannya bukan bakteri sih. Faucet dan shower itu kebanyakan tuh kita lawannya tuh sama kerak, sama scaling. Yes. Tuh. Karena bakteri itu tuh biasa datangnya itu dari kotoran, sedangkan air yang kita fungsi air itu kan membersihkan kan. Jadi kita expect-nya itu air itu bersih. Ya. Betul. Kalau bakteri itu biasa di toilet. Nah, kalau di toilet, saya jelasin dulu ya. Kalau di toilet, Walden Smart Toilet ini sheet-nya itu udah antibakterial. Ya, antibakterial, jadi itu mengurangi bau yang pertama. Yang kedua, dia tuh ada UV lighting. Ada fitur UV lighting di bidetnya.
Jadi begitu bidetnya dia keluar setelah menggunakan, dia masuk lagi, itu langsung disinari oleh UV lighting. Itu dia mengurangi dan menghindari tumbuhnya kayak semacam lumut gitu lah. Ya, lumut. Ya. Jamur. Dan juga itu, baik lagi, untuk mengurangi atau menghindari bau di toilet. Nah, itu untuk toilet. Nah, faucet dan shower ini kita lawannya itu sama kerak. Karena air di Indonesia nggak sejernih di sana ya Pak ya, dan masih banyak. Iya, betul. Kaporit, nah itu pun itu jadi masalah terbaru juga nih untuk faucet shower atau keran gitu. Betul. Dan untuk faucet shower kita ada satu finishing. Nah, satu finishing ini yang khusus untuk melawan si scalingnya itu, namanya spot resist stainless. Spot resist stainless atau spot resist yang kita panggilnya ya, spot resist. Jadi kalau misalnya kita air yang kadang menempel dan kering, begitu kita nyalakan menggunakan air, begitu kita setelah menggunakan air, ada air yang biasa bercak air yang nempel kan di kerannya kan. Dengan menggunakan finishing air, spot resist ini, air itu tidak akan menempel. Karena apa? Dia jadi ada efek daun talas. Jadi kita bandingkan tanpa spot resist dengan yang spot resist, kita tuangkan droplet air, yang spot resist ini langsung kering. Sedangkan yang tanpa spot resist ini masih airnya itu masih stay di sana. Itu yang membuat kerak. Gitu. Nah, kerak lama-lama kalau nggak dibersihkan itu bisa nempel di chromingnya dan bahkan membuat chromingnya itu bisa lepas. Jadi kalau saya sarankan faucet dan shower kalau misalnya tanpa spot resist ya, itu harus sering-sering dilap, dibersihkan. Ya, kalau nggak lama-lama ya itu chroming lepas. Dan maksudnya yang ngebersihinnya untuk maintenance-nya sendiri pun nggak susah kan Pak? Hanya dilap dengan lap bersih aja atau perlu pakai kimia khusus atau sabun cuci piring biasanya gitu Pak untuk proses? Ya, jangan pakai bahan kimia apapun, tinggal menggunakan kain lembab. Tapi kalau misalnya udah parah banget, saya ada satu tips nih buat teman-teman semua. Ini berlaku untuk semua faucet dan shower. Kita kita menggunakan air dan cuka yang buat masak itu. Oke. Vinegar. Air yang masak itu 50%, 1:1 ya berarti ya Pak Cang? Ya, 1:1. Nah, 1:1. Jadi aplikasinya gini Bu, jadi udah dicampur, kemudian campuran vinegar sama air itu dioleskan dulu Bu di permukaan kerak itu. Nah, didiemin dulu sekitar 10-20 menit. Nah, setelah itu baru dibersihkan dengan kain yang lebih lembut sama dibilas. Ilmu baru nih Pak. Ini tips and trick. Iya, karena biasanya kita suka temuin kalau di sink gitu kan, sink pasti selalu tuh suka ada sisa-sisa shower gitu. Oke. Wah, baik. Terima kasih Pak. Air dan vinegar ya. Air dan vinegar. Air dan vinegar aja ya. Oke, Pak. Baik. Terima kasih. Dan pertanyaan dari Bu Vero. Yang pertanyaan berikutnya, apakah faucet di bagian dalam rongganya smooth surface seperti di sisi luar faucet ya Pak? Faucet bagian dalam rongganya smooth surface seperti di sisi luar. Mungkin di sisi luarnya kan ada bagian dari karet ya. Seperti itu. Oke, cara pembuatan keran ya. Itu pertama, keran itu sebenarnya bahan dasarnya apa? Bahan dasar di keran itu adalah kuningan. Ya, kuningan. Dia cetak dulu. Dicetak sesuai dengan bentuk dari si kerannya, terus dia masukin cartridge tadi yang jantung keran, baru ditutup dengan handle, itu very simple. Nah, setelah itu baru diproses chroming yaitu dipasang lapisannya yang itu warnanya yang kilat-kilat itu, baru dipasang seperti itu. Nah, kalau bisa menjawab pertanyaan faucet bagian dalam rongganya smooth surface seperti sisi luar, ya tentu tidak, karena di dalamnya tidak ada finishing kilatnya. Oke, wah baik. Terima kasih Pak Albert. Bagi teman-teman yang belum pernah mengakses, nanti tinggal masuk ke katalog produk.co.id dan di sini nanti ada button sign up, jadi tinggal diklik dan nanti ada form registrasi yang perlu diisi. Jadi nanti tinggal diisi, setelah itu nanti dari Katalog Pro akan memberikan konfirmasi bahwa teman-teman sudah bisa masuk ke dalam Katalog Pro. Dan halaman pertama yang akan ditemukan di dalam Katalog Pro
itu adalah halaman brand news namanya. Jadi halaman brand news itu berisi tentang update-update dari setiap brand-brand yang sudah punya halaman katalog pro, aktivitas katalog pro, ada apa aja gitu ya. Jadi seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook. Dan juga kalau misalnya kita ingin mencari contoh, kita mau masuk kategori pekerjaan luar di kategori sanitary gitu ya. Nah, di sini nanti di kategori sanitary ini akan terkumpul berbagai macam varian-varian brand material building yang bisa kita pilih dan kita bisa ambil data spesifikasinya, contoh seperti Moen ini. Dan di halaman Moen ini kita akan bisa tahu Moen itu dari mana, perwakilan Indonesia-nya siapa, dan kontak untuk bisa bertanya tentang Moen itu juga ada di sini. Dan ini nanti bisa langsung direct menghubungi sampai dengan nomor handphone gitu ya. Jadi kalau mau tanya-tanya tentang Moen itu bisa langsung. Kali ini karena makin banyaknya permintaan, kita sudah tahu spesifikasinya, kita sudah tahu apa yang mau kita ingin pilih gitu ya materialnya. Banyak permintaan dari teman-teman pengguna, kapan kita bisa sampai akhirnya mendapatkan sampai dengan harganya atau sampai check out kalau istilahnya ya. Nah, di sini Katalog juga sudah menyiapkan feature e-commerce-nya. Jadi ada produk yang sudah bisa Bapak Ibu dapatkan dengan sistem promo dengan harga yang cukup menarik dan juga RFQ. Mungkin untuk services ini saya akan minta bantuan dari tim Katalog Pro. Di sini sudah ada Mas Prima untuk menjelaskan lebih detail dan singkat, Mas. Silakan, Mas Prima. Oke, terima kasih Mas Bayu. Bapak Ibu, selamat siang dan rekan-rekan semua. Di sini saya ingin menjelaskan fitur-fitur terbaru. Nantinya Bapak Ibu akan muncul di halaman depan, di situ ter-highlight Bapak Ibu, itu ada promo, RFQ, dan order list. Saya akan menjelaskan untuk fitur promo. Setelah masuk di fitur promo, di sini terdapat brand-brand yang sedang melakukan promo, sehingga apabila sesuai dengan spesifikasi project Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa langsung melakukan pembelian di halaman promo. Di sini kita bisa melihat beberapa banyaknya brand-brand yang sedang melakukan promo. Di sini kita masih proses melengkapi sehingga nanti di halaman promo tersebut akan semakin lengkap. Seperti itu Bapak Ibu. Saya akan contohkan seperti itu. Di sini saya akan memilih salah satu produk dan di sini saya akan melakukan pembelian. Baik, sebelum melakukan mengisi tujuan pengiriman, sebaiknya Bapak Ibu harus melengkapi profil terisi dengan benar dan lengkap, sehingga tidak ada kesulitan di kemudian hari setelah melakukan pembelian. Saya akan contohkan untuk mengisi tujuan pengiriman. Di sini saya akan buat baru, di sini saya akan buat nama saya, di sini saya akan nomor telepon, alamat pengirimannya itu di Taman Palem, saya akan contohkan. Di situ Jakarta Barat, di sini Jakarta Barat. Oke, kode posnya saya contohkan. Nah, di sini ada apabila Bapak Ibu membutuhkan faktur pajak, di sini Bapak Ibu bisa mengklik faktur pajak apabila membutuhkan bukti tanda pajak untuk melakukan pembelian tersebut. Apabila ada kode voucher, di sini bisa melakukan menginput kode voucher apabila nanti terdapat diskon atau promo yang nanti kita akan infokan di akhir acara. Oke, setelah itu ada catatan. Setelah itu kita akan melakukan pembelian dan klik pembayaran. Setelah itu akan muncul di halaman pembayaran. Setelah itu Bapak Ibu akan pilih metode pembayaran sesuai dengan metode pembayaran Bapak Ibu inginkan. Selain itu, setelah kita promo, di sini ada muncul halaman RFQ. Di RFQ ini tadi terdapat di halaman promo. Di RFQ ini banyak pertanyaan sehingga kita memunculkan fitur RFQ. Ada beberapa produk yang belum muncul di halaman promo, apakah bisa dibeli? Jawabannya iya, bisa dibeli buat Bapak Ibu. Jadi Katalog Pro terdapat 770 brand yang Bapak Ibu bisa melakukan permintaan, penawaran atau pembelian di RFQ. Jadi saya contohkan misalnya Bapak Ibu tujuan pengiriman mungkin bisa di luar kota. Saya akan contohkan tujuan pengiriman, nomor telepon, mungkin alamatnya ada di luar kota, mungkin di Medan, bisa Bapak Ibu, mungkin di sini Jalan Kemerdekaan, saya contohkan. Di sini Bapak Ibu bisa pilih di Sumatera Utara, kotanya juga bentar Sumatera Utara. Oke, di sini juga mungkin bisa di Medan, kota Medan, kode posnya dan lain-lain. Nah, di sinilah brand yang 770 brand Katalog Pro, Bapak Ibu bisa melakukan pertawaran seperti Bapak Ibu untuk saniter, Moen. Nah,
nama produknya Bapak Ibu untuk toilet seperti itu. Deskripsinya belum ada. Bapak Ibu menginginkan setelah produk of the week ini Bapak Ibu jumlah, namun belum ada harganya, bisa melakukan kosong sehingga nanti bisa kita lakukan penawaran. Selain Sanditab, Bapak Ibu bisa Epro lagi, mungkin bisa ke atap, mungkin Bapak Ibu bisa pilih Pumira, atau bisa pilih lagi untuk cat seperti itu, Jotun dan lain-lainnya sesuai dengan spesifikasi, dan Bapak Ibu tinggal send a review. Dan setelah send a review, saya akan menghubungi Bapak Ibu. Tetapi tidak lepas juga fitur 2 promo dengan review, kita ada namanya fitur WhatsApp. Nah, fitur WhatsApp ini memudahkan dan melanjutkan untuk permintaan Bapak Ibu semua. Jadi tinggal klik tombol WhatsApp, Bapak Ibu akan terkoneksi dengan kami sehingga Bapak Ibu bisa melakukan permintaan penawaran pembelian secara langsung di WhatsApp tersebut. Nah, sungguh mudah kan Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu hanya duduk di depan laptop, bisa searching lewat handphone, bisa mencari informasi detail mengenai spesifikasi material building, bisa melakukan pembelian dengan harga promo, dengan beberapa tahapan bisa melewati WhatsApp, atau bisa melakukan dengan promo, atau dalam fitur review. Jadi belanja hemat, harga promo ya di Katalog Pro. GoPro with Katalog Pro. GoPro with Katalog Pro. Katalog Pro. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Sekali lagi Bapak Ibu. terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini bersama Moen. Terima kasih Pak Senato, Pak Albert informasinya. Dan terima kasih juga Mas Reza sudah bersedia untuk membantu rekan-rekan mengulas produk dari Moen. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah hadir. Jangan lupa untuk terus saksikan program-program dari Katalog Pro untuk mendapatkan informasi Produce 1212 yang tadi saya share. Dan jangan lupa untuk terus juga ikuti Protox nanti di hari Jumat jam 2 siang. Seperti itu, sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.